bagaimana agar kita itu senantiasa bersemangat di dalam kehidupan. Karena salah satu kunci agar kita bersemangat dalam kehidupan, teman-teman sekalian, adalah kita meyakini tentang masa depan. Kita meyakini tentang future, tentang apapun yang ada di depan masa. Saya sedikit ingin cerita, teman-teman sekalian, kenapa saya membahas tentang hal ini. Alhamdulillah, salah satu hari yang berarti pada hidup saya adalah banyak sih hari-hari yang berarti dalam hidup saya, momen-momen yang paling saya ingat di dalam hidup saya. Tapi beberapa momen yang saya ingat dalam hidup saya, misalnya yang paling berharga adalah ketika saya masuk Islam. Itu adalah momen-momen terbaik dalam hidup. Salah satunya adalah ketika saya menerima Islam, saya memeluk agama Islam, menjadi seorang muslim. Itu adalah momen yang pertama. Momen yang kedua yang paling saya ingat, yang paling berbahagia di dalam hidup saya, itu adalah ketika saya bisa untuk menikah dan punya istri, ya gitu, ada berkeluarga dengan Ummu Alila. Itu adalah momen kedua yang saya rasa terbaik di dalam hidup saya. Dan momen yang ketiga adalah ketika saya menyaksikan anak-anak saya itu dilahirkan. Itu momen ketiga yang paling bahagia dalam hidup saya. Jadi kalau misalnya disingkat, pertama adalah masuk Islam, yang kedua adalah menikah, yang ketiga adalah ketika mendapatkan anak. Itu momen yang terbaik. Dan di antara momen-momen itu, teman-teman sekalian, termasuk momen yang paling saya merasakan bahagia itu baru-baru ini, kemarin pada hari apa tuh ya, hari Sabtu kemarin, hari Sabtu tanggal 1 April 2023. Itu salah satu momen yang paling bahagia dalam hidup saya, ketika saya hadir di satu acara Khatmul Quran. Jadi acara semacam kayak ini, semacam kayak apresiasi, acara tahadus binikmah. Sebagaimana juga pada hari ini saya pengen tahadus binikmah, menceritakan kenikmatan kepada teman-teman sekalian. Pada tanggal 1 itu, anak saya yang pertama, Alila, itu ikut acara Khatmul Quran. Jadi semacam kayak acara berbagi nikmat setelah selesai menghafalkan 30 juz. Nah, disitulah kemudian saya merasa Masya Allah, sejak dari awal hingga akhir acara itu sulit banget bagi saya untuk menahan rasa haru, rasa khidmat, rasa bahagia, merasa bersyukur kepada Allah, semuanya campur jadi satu. Dan dari awal sampai akhir acara itu sulit banget saya nahan nangis karena berbahagia gitu kan ya. Dan teman-teman tahu, nangis itu kan ada dua ya. Ada nangis, ada air mata panas, ada air mata dingin kata orang. Kalau air mata panas itu biasanya kita lagi sedih. Kalau air mata dingin atau air mata yang menyejukkan, itu biasanya adalah air mata yang keluar ketika kita lagi berbahagia. Nah, pada saat itu saya nggak bisa nahan nangis dari awal sampai akhir acara. Kenapa? Karena saya merasa bahwa ya gimana ya, berbahagia banget menjadi seorang ayah, menjadi seorang orang tua yang anaknya menyelesaikan hafalan 30 juz. Itu Masya Allah, yang mungkin gak pernah bisa dilakukan oleh orang tuanya, atau mungkin orang tuanya gak berkesempatan bisa untuk pesantren, bisa untuk khusus menghafalkan Al-Quran. Dan saking kemudian saya merasa, ya Allah, ini saya punya anak yang bisa menghafalkan ayat-ayatmu ya Allah, lengkap 30 juz ya Allah. Meskipun mungkin masih perlu banyak sekali penyesuaian ke depan, kita merasa sangat bersyukur banget ya Allah. Karena jangankan gini loh teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, itu kan kita jangankan berbicara tentang Al-Quran, kita bicara bahwa orang-orang tertentu saja kayak saya itu cuma mendapatkan barokah dari satu ayat Al-Quran. Dari satu ayat Al-Quran itu saya masuk Islam. Dari satu ayat Al-Quran itu saya mengenal kebenaran. Dari surat Al-Baqarah 23, jangankan 30 juz, orang yang kayak saya aja itu cuma mendapatkan barokah dari satu aja ayat Quran, itu bisa masuk Islam. Bayangkan bagaimana kalau ada orang yang menghafalkan 30 juz lalu kemudian selesai, ya seperti apa kemudian kira-kira apa yang Allah berikan kepada dia. Nah, dan waktu itu saya juga diminta memberikan sambutan. Ya mungkin karena ya Felix Xiao ya, jadi ketika anaknya menghafal Quran, saya diminta memberikan sambutan. Sorry teman-teman sekalian, mungkin saya memang termasuk orang yang lebay ya. Karena mungkin kalau ustadz-ustadz yang lain yang anaknya menghafalkan 30 juz ya biasa aja, karena anaknya hafal semua, atau mungkin dia juga hafal 30 juz. Tapi bagi saya ini adalah sesuatu yang istimewa bagi saya ya, karena saya tuh ya dari orang yang bukan muslim, juga saya belum bisa menghafalkan 30
juz, lalu punya anak yang kemudian kita sudah setting dari awal, akhirnya di hari itu dia bisa menghafalkan 30 juz. Tentunya saya sangat merasa ya terharu banget lah, terharu, sedih, luar biasa, sedih, syukur, senang, ya semua campur jadi satu. Dan ketika saya menyampaikan kata-kata sambutan dari orang tua, yang pertama tentu saja saya mengucapkan syukur pada Allah, alhamdulillah. Yang kedua adalah saya berterima kasih pada sekolah, pihak sekolah, pesantren yang sudah membantu anak-anak, yang sudah membantu juga anak saya untuk mencapai hafalan ini. Tentunya tidak mudah, pastinya pasti guru-gurunya, sekolahnya mendapatkan kesulitan-kesulitan tertentu ketika membimbing anak-anak untuk menghafalkan Quran. Lalu saya masih ingat banget yang terbersit di dalam kepala saya ketika itu adalah kata-kata begini. Saya sampaikan pada semua orang pada saat itu. Saya bilang gini, yang terlintas pada benak saya ketika anak saya menghafalkan Quran, teman-teman sekalian, adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebahagiaan orang berpuasa itu ada dua. Jadi kata Rasulullah, kebahagiaan orang berpuasa itu ada dua. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia menyantap hidangan berbuka puasa. Dan yang kedua, kata Rasulullah, adalah kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka, yang kedua adalah kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa amal-amal puasanya dia. Itu yang terbersit dalam kepala saya. Kenapa teman-teman sekalian? Karena bagi saya ketika puasa itu bagi saya ringan-ringan aja. Bagi saya sih ya fine-fine aja. Bahkan sebelum masuk Islam pun, ketika saya harus nggak makan selama seharian, saya udah biasa. Nggak minum selama seharian itu hal yang biasa bagi saya. Tapi ketika bulan Ramadan dan mendapatkan dalil itu, saya mendapatkan insight yang berbeda. Kenapa? Karena gini, bagi saya ketika saya berpuasa biasa-biasa aja, dan ketika berbuka pun juga kan biasa-biasa aja. Ya makan kayak makan biasa, seneng sih. Cuman ya banyak yang saya lebih seneng. Misalnya, contoh misalnya ketika saya bandingin ketika berbuka puasa dengan misalnya bisa menyelesaikan satu buku misalnya, itu saya lebih senang ketika menyelesaikan satu buku. Atau misalnya ketika buka puasa dibandingkan dengan berapa hari nggak ketemu dengan istri terus ketemu dengan istri, itu saya lebih senang ketemu dengan istri. Ya maklum lah ya, ini orang-orang yang masih belajar untuk beriman kepada Allah gitu. Tapi maksud saya gini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kebahagiaan itu ada dua. Pertama adalah berbuka puasa, yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Allah. Bagi saya berbuka puasa tuh bahagianya biasa aja. Ya sama kayak orang lapar terus makan di hari-hari lain ini juga sama, walaupun mungkin lebih lapar ketika bulan puasa. Tapi ya oke. Lalu kemudian saya bayangkan, berarti ketemu dengan Allah, kita membawa amal-amal itu. Konsep yang Allah berikan kepada kita adalah ketika kita mengetahui masa depan, ketika kita meyakini masa depan, kita pasti akan bersemangat berpuasa. Jadi seolah-olah Allah ingin katakan begini, buka puasamu itu kamu senang kan, tapi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketika kamu itu berjumpa dengan Allah, membawa pahala puasamu. Jadi mungkin kamu senang, mungkin kamu happy ketika berbuka puasa, tapi nanti ketika kamu berjumpa dengan Allah, membawa seluruh hal-hal yang kamu lakukan ketika berpuasa di bulan Ramadan, kamu akan jauh lebih senang daripada ketika kamu makan berbuka puasa. Nah, dalam pikiran saya begini, kenapa ketika saya jadi sambutan ketika anak saya hafal Quran itu, yang saya ingat adalah hadis itu. Karena gini, karena kalau hadis tadi mengatakan bahwa kebahagiaan orang berpuasa ada dua. Pertama adalah ketika mereka buka puasa, apalagi ketika mereka berjumpa dengan Allah. Lalu saya pikir gini, ya Allah, ketika menyaksikan anak saya hafal Quran aja, ketika menyebut nama dia, Alila bin Felix Xiao, menyelesaikan hafalan Quran 30 juz, saya bilang ya Allah, akhirnya anak saya tuh ada yang termasuk yang menghafal Quran, menjadi keluarganya Allah. Bagaimana kemudian ketika dia nanti bisa memberikan syafaat bagi keluarganya, bagi orang-orang yang dia cintai, Allah janjikan bahwasanya keluarga penghafal Quran itu ibunya akan diberikan mahkota di surga, lalu ayahnya akan diberikan pakaian kebesaran. Lalu saya mikir, ya Allah, akhirnya ada salah satu daripada anak saya menjadi ahlul Quran, ahlullah, keluarganya Allah. Lalu saya berpikir gini, ya Allah, ini di dunia bahagianya aja udah kayak gini, gitu maksudnya. Ya Allah, di dunia aja senangnya udah kayak gini,
apalagi nanti ketika di akhirat gitu, maksudnya kebahagiaan seperti apa lagi yang Allah tuh berikan pada hambanya gitu maksudnya. Nah, itulah kunci semangat dalam menjalani kehidupan. Teman-teman sekalian, sederhana, Allah itu senantiasa ngasih kita hal-hal yang terbaik di dalam agama Islam. Termasuk kita tuh senantiasa disuruh untuk meyakini masa depan kita, meyakini apa yang terjadi di depan, sehingga kita tuh bisa bersemangat. Karena semangat itu datang daripada keyakinan akan masa depan. Agama ini ditolong oleh Allah karena orang-orang tuh yakin dengan masa depan dia. Makanya di dalam Al-Quran Allah senantiasa bilang, "Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena kalau seandainya orang-orang tidak beriman pada hari akhir, niscaya mereka akan sangat sulit untuk beramal. Mereka akan sangat sulit untuk melakukan kebaikan. Maka seperti saya, ya Allah, saya pikir apa yang Allah nanti sediakan di surga bagi saya. Kalau di dunia aja saya sudah nggak bisa berhenti nangis karena senang, nggak bisa berhenti nangis karena merasa bahagia. Melihat kemudian anak saya kemudian saya bilang berkali-kali, "C, makasih ya, C, makasih ya." Kenapa? Begitu besar yang kau berikan kepada Abi berupa rasa bahagia. Itu baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. Bukankah kemudian Allah senantiasa memotivasi kita dengan masalah-masalah yang akan terjadi di masa depan? Bukankah Allah senantiasa menghibur kita dengan cara memberikan kita nanti di depan nanti akan lebih baik? Dan ini tidak pernah gagal di dalam sejarah kehidupan manusia. Bahwasanya orang-orang yang meyakini kehidupan setelah mati, orang yang meyakini masa depan, bukan hanya kehidupan setelah mati, tapi masa depan dia yakini, maka dia akan hidup dengan lebih maksimal ketimbang orang yang tidak meyakini apapun yang baik untuk masa depan dia. Jadi pernah dikatakan oleh Sun Tzu, seorang ahli strategi Cina, dia bilang begini, manusia tuh dalam berperang punya 3. Satu, harapan. Yang kedua adalah senjata. Yang ketiga adalah makanan. Maka di antara 3 ini, harapan, senjata, dan makanan, mana duluan yang akan kita serahkan kepada orang ketika kita harus menyerahkan sesuatu? Dia katakan, serahkanlah senjata dulu. Karena selama kita masih makan, insya Allah kita masih bisa, bukan insya Allah ya, kata dia ya, kalau kita masih makan, kita akan bisa buat senjata. Pun kita nggak punya senjata, kita tetap bisa melawan dengan tangan kosong selama kita masih bisa makan. Lantas ketika kita cuma tersisa harapan dan makanan, mana yang kita berikan pada musuh? Maka Sun Tzu menjawab, berikan makanan. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak makan pun akan bisa melawan sementara dia masih punya harapan. Kalau dia masih yakin dengan masa depan dia masih punya harapan, roja kepada sesuatu yang di depan nanti, di depan masa. Nah, tapi dia katakan kalau seandainya kita sudah tidak punya harapan, tapi kita punya makanan dan kita punya senjata, maka kita akan menyerah. Kenapa? Manusia tanpa harapan tidak ada bedanya dengan mayit. Bahkan dia akan nyari mati kalau dia sudah tidak punya harapan. Punya uang, punya keluarga, istri yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, punya rumah yang bagus, hidupnya bagus, karirnya bagus, tapi ternyata dia nggak punya harapan, ya dia bunuh diri. Itu yang terjadi pada orang-orang yang mengakhiri hidupnya, karena dia bisa jadi punya hanya semuanya, tapi dia nggak punya harapan. Nah, maka teman-teman sekalian, kalau kita lihat harapan ini yang menjadi penyemangat kita. Berarti kalau kita kurang semangat, berarti kita kurang harapan. Dan Allah di dalam Islam senantiasa memompa semangat kita dengan cara memberikan harapan-harapan. Contohnya kayak tadi, kenikmatan bagi orang yang berpuasa itu ada 2. Yang pertama adalah ketika dia berbuka, yang paling besar adalah ketika dia berjumpa dengan Allah. Maka Allah seolah-olah menyampaikan, ke depan nanti Anda nggak akan pernah tahu seperti apa puasa itu menghantarkan Anda ketika berjumpa dengan Allah. Anda akan benar-benar berterima kasih Anda sudah berpuasa. Anda benar-benar akan bersyukur Anda sudah melakukan puasa walaupun panas, walaupun kerja keras, walaupun aus banget, tapi Anda akan berterima kasih. Kenapa? Buka puasa tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan ketika Anda berjumpa dengan Allah. Itu maksudnya Allah. Dan ketika itu saya merelate dengan cara, ya Allah, menyaksikan anak ketika khatmul Quran 30 juz aja udah senang banget. Apalagi nanti ketika saya berhadapan dengan Allah, membawa amal-amal anak saya, karena amal bapaknya nggak cukup. Bagaimana kebahagiaan kita, ya Allah? Dan Allah senantiasa memotivasi hamba-hambanya dengan cara seperti itu. Misal Rasulullah SAW memotivasi sahabat, membuat semangat sahabat dalam kehidupan dunia, dan juga mengejar yang terbaik dalam ibadah kepada Allah dengan cara memberi sahabat-sahabat itu harapan. Misal suatu waktu Rasul pernah ngajak mereka untuk ngumpul, lalu Rasul katakan, tidaklah kebahagiaan di dunia ini
yang Allah sediakan dan Allah bagi pada seluruh hamba-hamba Allah di dunia, manusia semuanya berkumpul di dunia itu, tidaklah semua kebahagiaan yang dibagi pada seluruh hamba-hamba dari zaman Adam sampai dengan zaman manusia yang terakhir, tidaklah kecuali hanya seperti Anda menyelupkan tangan Anda ke dalam lautan. Jadi tangan dicelup ke dalam lautan, kemudian angkatlah tangan itu, maka Rasul katakan perhatikan berapa banyak yang diambil oleh satu tangan, satu jari itu. Jadi celupkan jari ke dalam air lautan, lalu angkat kita tangannya, maka perhatikan kata Rasulullah berapa banyak yang kita bisa ambil dari mencelupkan jari ke dalam lautan. Berapa tetes yang bisa kita ambil dari lautan itu? Mungkin setetes, mungkin 2 tetes, mungkin 3 tetes. Ya kalau telunjuk aja Anda gede, ya 3 tetes lah. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, itulah kebahagiaan dunia yang dibagi oleh Allah kepada seluruh manusia. Lalu Rasul kasih tahu pada seluruh manusia, dan perhatikan apa yang Anda tinggalkan di lautan itu, itulah kebahagiaan yang Allah tahan di surga buat orang-orang yang beriman. Coba bayangin harapan yang Rasulullah berikan pada orang-orang beriman. Masya Allah. Coba bayangin ya, kata Rasulullah, kenikmatan dunia yang dibagi rata pada semua orang, yang diperebutkan oleh seluruh manusia, sampai mereka gotok-gotokan, sampai mereka korupsi, sampai mereka nipu, sampai mereka bunuh-bunuhan, sampai mereka julit-julitan, minimal mereka saling benci, itu semuanya kayak seperti setetes, 2 tetes, 3 tetes yang mampu Anda ambil dari lautan itu. Sementara sisanya yang lautnya itu, yang gak ada efeknya ketika Anda ambil setetes, 2 tetes, 3 tetes, itu yang Allah sediakan di surganya Allah. Saya bilang, ya Allah, ya Rob, berarti ketika kita buka puasa dengan makanan yang paling enak, yang kita seneng itu cuma ya nggak ada setetes itu. Warna setetes itu dibagi rata seluruh manusia sampai dari zaman Adam sampai dengan berakhirnya kehidupan manusia. Sementara yang ditinggalkan, yang Allah reserve untuk nanti orang-orang mukmin yang beriman di surga, itu seperti lautan. Makanya wajar aja ada satu hadis di mana Allah tuh menanyakan pada penghuni-penghuni surga. Allah ngumpulin penghuni surga, lalu ditanya pada penghuni surga itu. Lalu Allah nanya pada penghuni surga, wahai para penghuni surga, siapa di antara kalian yang masih ingat kesulitan hidup di dunia? Maka berkatalah orang-orang yang paling sulit hidupnya di dunia. Maka berkata orang yang paling besar kehidupannya dan kesedihannya di dunia. Maka dia berkata, ya Allah, kami sudah tidak ingat sama sekali. Kami sudah tidak ingat sama sekali. Kenapa? Karena dia bukan yang mendapatkan 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, berenang dia di lautan. Coba bayangin, ketika dia masuk surga, berenang dia di lautan. Coba, apakah ini nggak memberikan harapan yang sangat besar kepada kita? Bahwasanya kita tahu ketika kita itu di dunia, sebesar apapun kenikmatan yang kita dapatkan, itu nggak ada bandingannya dengan surga yang sudah disiapkan oleh Allah. Surga dan kenikmatannya seperti yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memberikan kita harapan luar biasa. Maka ketika kita merasa bahwa kita futur dalam beribadah, ketika kita merasa bahwa kita tuh kayaknya kok kita sudah kayaknya malas-malasan dalam ibadah, kita harus ingat bahwasanya kenikmatan itu cuma nggak setetes, dan kesulitan kita itu nggak bakal kita ingat nanti ketika kita sudah di surganya Allah. Maka itu membuat kita bersemangat dalam hidup, membuat kita bersemangat dalam belajar, membuat kita semangat dalam bekerja, berbuat baik pada istri, berbuat baik pada anak-anak, karena kita yakin semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keyakinan kita tentang masa depan itulah yang membuat kita semangat untuk hidup. Dan ini kejadian pada para sahabat. Ada seorang sahabat namanya Hanzalah, teman-teman sekalian. Hanzalah ini dikisahkan berkulit hitam. Karena berkulit hitam sudah pasti mungkin dia tidak sepopuler sahabat-sahabat yang lain yang mungkin asli orang Arab, yang mungkin kulitnya nggak hitam. Lantas ketika kemudian Hanzalah ini suatu waktu, karena dia berkulit hitam, karena mungkin dia tidak semujur sahabat-sahabat yang lain, dia akhirnya menikah. Padahal udah lama banget dia nggak menikah, gitu kan? Bukan maksudnya dia nggak dapat jodoh, gitu maksudnya. Akhirnya dia dinikahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia dinikahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bayangin antum ya, ini jomblo-jomblo, coba tolong diriletkan ya. Anda sudah 30 tahun menjomblo, mendambakan mendapatkan pasangan, Anda mendambakan banget untuk bisa menikah dan merasakan kenikmatan nikah, baik secara zahir maupun secara batin, gitu kan ya. Baik secara fisik maupun secara non fisik, kasih sayang, lalu segala macam. Anda sudah 30 tahun menjomblo, gitu kan ya. Sampai-sampai kalau guyonan orang,
Kenapa tanganmu sudah ada sarang laba-laba? Kenapa? Jangan-jangan kamu Spiderman? Dia jawab, bukan, karena sudah terlalu lama tidak dipegang orang. Jadi bayangkan antum ya, antum udah jomblo lama ya, lalu kemudian antum belum menikah, tiba-tiba setelah 30 tahun menjomblo, menahan rasa, tiba-tiba antum menikah. Cowok-cowok nih, coba relatein, atau cewek-cewek coba relatein. Ketika Hanzalah ini menikah, sudah lama sekali dia belum menikah, akhirnya dia menikah. Setelah menikah, teman-teman sekalian, tentu saja dia melakukan ya kewajiban dia sebagai seorang suami dan sebagaimana layaknya orang yang menikah. Kira-kira enak atau enggak? Ya enak lah, gitu kan ya. Luar biasa tuh, akhirnya setelah 30 tahun ya mendapatkan kenikmatan luar biasa ketika menikah. Masya Allah, yang gak usah saya jelasin ya. Tiba-tiba ketika dia sedang malam pertama, berkumandanglah seruan jihad. Oke, kaum muslimin dipanggil, kita akan melaksanakan kewajiban di dalam agama. Ayo kita berjihad fisabilillah. Pada saat itu perang Uhud ceritanya. Ketika Hanzalah mendengarkan seruan jihad, ketika dia berada di kamar pengantinnya melakukan aktivitas sebagai seorang suami pada malam pertama, begitu dia mendengarkan jihad, dia langsung loncat dari kasurnya. Loncat dari kasurnya, menyiapkan menyiapkan perbekalan, memakai baju zirah, lalu kemudian mengasah pedangnya, lalu kemudian pergi berjihad ke medan perang. Dan apa yang terjadi? Hanzalah termasuk salah satu yang syahid. Hanzalah termasuk salah satu yang wafat. Ketika kemudian dia syahid, dia wafat, Rasulullah menemui jenazahnya, dan ketika jenazah itu kemudian ditemui oleh Rasulullah kemudian berkata pada para sahabat, ini sahabat kalian namanya Hanzalah, dan aku menyaksikan dia dimandikan oleh malaikat.